Kamu tahu nggak sih, ibumu nih udah pinter, cantik, karismatik, pejuang. Gimana sih ibu-ibu supaya menyemangati gitu loh? Saya ngelihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, iki pengajian itu sampai kapan beliau anaknya harap dipakai. Kalau kamu mau menjadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan diri mereka sebagai pembawa self-fulfilling prophecy, para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Kamu tahu nggak sih, ibumu nih udah pinter, cantik, karismatik, pejuang. Aduh, ini Ibu Megawati lagi berulang lagi. Ini parah nih. Jadi dari bisnis.com ini diceritain nih kalau Ibu Mega akan segera diangkat menjadi guru besar, tidak tetap pada ilmu pertahanan bidang kepemimpinan strategik di Universitas Pertahanan. Nah, akhirnya Ibu Mega ini mengirimkan karyanya nih, karya itu karya ilmiahnya ke Universitas Pertahanan untuk dibahas dalam sidang Senat terbuka Universitas Pertahanan pada Jumat 11 Juni 2021 yang nantinya di acara tersebut Ibu Megawati akan diangkat menjadi profesor kehormatan. Nu jadi masalah, karya ilmiahnya Ibu Mega ini menganalisa periode kepemimpinan Ibu Mega yang lalu waktu mimpin Indonesia. Dan parahnya lagi, dia muji-muji dirinya sendiri dalam karya ilmiah tersebut. Ibu Megawati mengaku akan mendapat 5 gelar doktor lagi. Wah, luar biasa. Tak perlu tepuk tangan, kata Bu Mega. Mohon maaf. Itu kan apresiasi ya. Kalau apresiasi itu dari alam bawah sadar itu muncul keinginan kita untuk bertepuk tangan. Tapi nggak boleh ya? Nggak boleh, Ya, nggak udah. perlu. Karena udah biasa. Oke. Saya kirain tadi itu Ibu Mega mengaku akan dapat 5 gelar doktor lagi. Keren. Luar biasa ya. Berarti sebelumnya berapa ya? Nah itu dia. Mungkin 3-4 mah ada kali ya. Berarti kalau namanya kayak di kita title itu udah nggak cukup itu. Nggak bisa cukup. doktor. Jadi ini disampaikan Ibu Megawati ketika memberi pengarahan Kang kepada ratusan kepala dan wakil kepala daerah di PDIP ya, di sekolah partai PDIP. Nah, menceritakan kalau dirinya ini Ibu Mega akan mendapatkan 5 gelar doktor, tapi karena pandemi tidak bisa diwujudkan. Oh, jadi harusnya dari kemarin-kemarin. Ya, jadi berharap ini jadi inspirasi juga itu untuk para kader PDIP. Oke. Gitu. Berharap Bu Mega ini menjadi inspirasi ya. Saya kira ini kita coba bantu aja. Kita kira para kader PDIP akan dapat inspirasi apa ya? Apakah misalkan sekolah cukup sampai SMA saja? Karena Bu Mega dengan lulusan SMA bisa dapat hampir 10 gelar doktor. Gelar kehormatan ya. Gelar kehormatan, doktor honoris causa. Iya. Tapi kan tetap saja doktor kan itu. Itu apakah begitu gitu? Ataukah inspirasinya lihatlah Ibu Mega yang begitu sangat intelek, akademis sehingga bisa mendapatkan gelar kehormatan doktor itu. Nah, ini terbukti dari sekian banyak statementnya yang memang sangat jenius. Misalkan ketika minyak goreng mahal, ya jangan pakai minyak goreng, rebus saja. Wah itu kan luar biasa jeniusnya gitu. Fokus pada solusi rumah ke rumah gitu, emak ke emak gitu. Atau apa lagi? Mungkin karena bahasanya bahasa langit Kang.
Gitu. Jadi agak susah untuk dicerna di rakyat gitu. Misalkan nggak usah kan bisa direbus. Kalau rakyat biasa kan ya gimana, namanya juga goreng harus digoreng gitu kan. Tapi mungkin pemikirannya terlalu tinggi jadi agak susah dikunyah gitu. Saya orang Islam. Naik haji saya udah 2 kali. Dengerin ya. Jangan sombong udah haji. Siapa yang pengen haji ngacong? Maksud saya, Balik lagi, nggak usah pakai haji-haji sombong. ya bodo amat. Biasa aja kale. Ngelihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya, kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya. Karena manusia harus selamat dunia sampai akhirat kita. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai-pakai. Hah? Ya dong. Ini yang aneh. Kenapa manusia pelit buat agama? Karena mereka kemasukan setan. Ya bodo amat, saya pernah pengajian kok. Sallallahu alaihi wasallam. Megalodon. Itu cobaan saya juga, saya orang Islam, nanti dibilang nggak Islam. Saya orang Islam, naik haji saya udah 2 kali, umroh saya udah 3 kali. Ada yang mengatakan saya tidak Islami, ya bodo amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, sahabat AZ Channel semua, hari ini masih ramai tentang Megawati dan tentu ini menjadi sebuah persoalan besar. Kalau bagi saya pribadi ini tentu tidak bisa dibiarkan. Ya, di 2 video sebelumnya saya sudah bahas tentang bagaimana Megawati mengatakan keheranannya banyak ibu-ibu yang ngapain sih ke pengajian? Kok banyak yang ke pengajian? Ini frame yang sungguh membalikan kondisi kita hari ini yang harusnya bersyukur gitu ya ketika melihat emak-emak, ibu-ibu yang muda, yang tua datang ke pengajian, di situ dia mendapatkan ilmu dan sebagainya, ilmu mendidik anak. Tapi Megawati malah frame-nya adalah kalau mengaji nanti anaknya terbengkalai. Nampaknya begitu. Tapi selain itu juga masih dalam momen yang sama kita melihat ya ada kalimat lain dari Megawati yang harus kita soroti juga. Bu Mega bilang, saya disebut tidak Islami, bodoh amat. Wow, ini kan sebetulnya sah-sah saja kalau orang-orang biasa ya. Kalau Anda disebut Mega bukan mantan presiden, bukan ketum PDIP, bukan tokoh bangsa, sah-sah saja, terserah saja gitu ya. Mau dibilang Islami, mau tidak. Tapi ini kan tokoh bangsa, tokoh panutan yang harusnya dijadikan panutan. Maka ketika ada kalimat bodoh amat disebut tidak Islami, saya ingin bilang kalau begitu sudah, tenggelamkan saja PDIP bagi umat Islam. Kan umat Islam ini harus memilih pemimpin yang Islami. Pemimpin itu bukan sekedar presiden, tapi juga wakil rakyat, tapi juga tokoh-tokoh yang ada di dalam partai itu. Ya, saya bukan dari partai tertentu, saya tidak menyarankan orang untuk memilih partai A, B, C, dan seterusnya. Tapi saya ingin menegaskan kalau sudah begini, saya ingin menyarankan, ya nggak apa-apa kepada sahabat SJ Channel semua saja saya menyarankannya ya, bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Buat sahabat SJ Channel semua, jangan pilih PDIP kalau begini. Tenggelamkan saja PDIP kalau begini. Sedang persoalkan dalam konteks ini adalah jangan sampai kalimat-kalimat narasi-narasi yang disampaikan oleh para pejabat yang memiliki kekuasaan jangan sampai menyesatkan. Jangan sampai menunjukkan arogansi terhadap kekuasaannya itu sendiri. Karena pada dasarnya kekuatan itu ada pada rakyat. Kedaulatan itu ada pada rakyat. Oke, yang pasti kita akan terus bergerak, kita akan terus melawan narasi-narasi yang menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Adillah pada kami tak bodoh.
Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi